Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang di channel Papa Farah Bercerita. Yuk ikut perjalanan cerita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik para pendengar sekalian, dalam serial kali ini Papa Farah akan berbagi kisah luar biasa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah dan juga kisah masa kecil Nabi Muhammad. Tahukah adik-adik sekalian, berdekatan dengan kelahiran Nabi, kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah? Jika kalian ingin tahu jawabannya, yuk ikuti terus petualangan Papa Farah. Adik-adik tersayang, tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letak Ka'bah, Baitullah. Ke arah Ka'bah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Muhammad SAW dilahirkan. Kemudian apakah kalian juga tahu di mana letak kota Mekah? Di atas bukit yang subur atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan? Adik-adik tersayang, sebenarnya kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Ribuan tahun yang lalu lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Adik-adik tersayang, kota Mekah terletak di Jazirah Arab. Seperti apa ya Jazirah Arab itu? Pakaian orang Arab. Penduduk asli Jazirah Arab adalah sebuah suku Badui. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin, dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. Satu helai melilit tubuh dari bawah ketiak. Satu helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krem dengan lurik tegak berwarna hitam, biru, coklat, atau putih. Pakaian wanitanya panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah, kuning, hitam, atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih, atau coklat, melindungi mata, telinga, dan hidung dari debu dan badai pasir. Adik-adik tersayang, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai, seperti di Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan berjumlah sekitar 10-12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami, sementara itu kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir. Suhu udaranya sangat panas karena penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Adik-adik tersayang, apakah kalian mau berkenalan lebih jauh dengan penduduk Arab? Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Sekali minum, unta dapat meneguk air sebanyak 120 liter. Walaupun pelan, jika dipacu, unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata.
Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Air seninya menjadi sampo pencuci rambut. Kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue. Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Adik-adik tersayang, suku Baduy adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengalana yang tangguh. Tinggi mereka sedang tapi kekar, cekatan dan kuat. Menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Baduy akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Baduy terkenal ramah, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Baduy juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Baduy mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Adik-adik tersayang, kepada orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammad lah orang-orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun jauh sebelum menyebar ke penjuru dunia, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tertarik mendengar kisahnya? Kemah Baduy dibuat dari bulu kambing yang ditenun renggang agar ada celah untuk peredaran udara. Kala lembab dan hujan, seratnya merapat menangkal air. Pada musim panas, kemah teduh dan angin meniup dari samping. Pada musim dingin, udara hangat hanya bagian depan yang terbuka. Perabotan dalam kemah terbatas pada tikar untuk tidur, perkakas dapur, dan kantong air yang terbuat dari kulit. Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Di dalam kuil banyak sekali makanan dan persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa memakannya. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia yang sekarang adalah negara Irak. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil, kecuali patung yang paling besar. Sebelum beliau pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar itu. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. "Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita?" teriak. Raja Namrud sangat marah. "Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal." "Hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim," kata seorang penduduk. "Panggil dia sekarang juga." Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Ibrahim alaihissalam. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. "Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum tenang. "Bukan kok," jawabnya singkat. "Coba lihat, bukankah yang memegang kampak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya," jawab Ibrahim. "Mana mungkin dia tidak bisa melakukan apapun," kata hakim tegas. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum. "Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembah patung tersebut?" ujarnya pelan. Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pelan tetapi amat mengagetkan. "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian?" "Diam," bentak Raja Namrud tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. "Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim," perintahnya kemudian. Tidak beberapa lama kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam.
Begitu api berkobar, Nabi alaihissalam dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan bagi Ibrahim." Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di Irak atau di Kaldea. Ayahnya adalah seorang tukang kayu pembuat patung. Patung itu dijual kepada masyarakat untuk disembah. Ketika remaja, Ibrahim sangat heran melihat patung buatan ayahnya disembah orang. Ayahnya sangat marah ketika Ibrahim menanyakan hal itu. Sebabnya sang ayah khawatir patung-patungnya tidak laku akibat ulah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya. Api menjadi dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian bersama Sarah istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah tiba di Mesir. Saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan raja-raja Amalekit. Raja-raja Amalekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, raja-raja Amalekit akan membunuh suaminya. Adik-adik tersayang Bunda Sarah adalah wanita yang cantik jelita. Melihat kecantikannya, raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya. "Apakah dia istrimu?" tanya raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengaku bahwa Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Setelah itu, adik-adik tersayang, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya, demikian pikir raja ketakutan. Akhirnya raja melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Sebagai hadiahnya, raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdakwah, namun beliau tidak juga diberi seorang anak yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya ini. Padahal usia sudah semakin lanjut. Melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar. Apakah Allah memberi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak dari rahim Bunda Hajar? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di atas perintah Raja Namrud. Namrud adalah raja yang menganggap dirinya Tuhan. Allah kemudian membinasakan Raja Namrud beserta pasukannya dengan serangan nyamuk. Demikian Allah menghinakan orang-orang yang sombong. Terima kasih untuk adik-adik pendengar sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, biar semua kebaikan tersebar. Papa Farah undur diri dulu nih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.